yang tadi lo bilang orang perlu menjadi pintar agar dia salah satunya manfaatnya bisa memanfaatkan teknologi seiring dengan teknologi lah, bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Itu oke, gue setuju. Tapi orang yang punya materi, punya kelebihan uang lah itu kan dia bisa beli semua itu dan dia bisa beli orang buat ngajarin dia, ngajarin gue. Iya, tapi kayak handphone dan WhatsApp ya, itu nggak bisa langsung kita gunakan kalau kita nggak pintar. Minta ajarin orang juga belum tentu orang yang ngajarin kita udah tahu semua. Tapi kalau kita pintar, kita akan cari tahu sendiri, akan dapat sendiri. Kalau gue sih mikirnya gini, kenapa kita nggak jadi pintar? Ya supaya kita nggak dipinterin sama orang. Nah iya itu juga tuh. Gue gila tapi nggak bego, daripada nggak gila tapi bego dikubongin terus. Orang merasa pinter jadi, ini orang kagak bisa nih, gue pinterin ya. Artinya yang mana yang pinter, yang mana yang bodoh kelihatan. Itu yang nggak enaknya di situ doang. Iya. Ya menjadi pintar juga perintah Allah, Ki. Iya. Benar, gue setuju tuh. Ada, ya walaupun gue nggak ngerti lah ya tentang yang gue dengar cuma satu. Bertafakurlah. Artinya berpikirlah. Itu kan salah satu proses yang mengantarkan orang untuk pintar, nggak bodoh. Bertafakurlah. Karena ya otak kita juga harus dilatih. Nggak mungkin tiba-tiba jadi pintar sendiri. Tapi ada loh yang memang kodratnya dia dari lahir bisa jadi dia memang dikasih kelebihan IQ-nya tinggi dan memang harus biasa. Artinya gini, di bahasa orang tua itu orang bisa karena biasa, tapi orang biasa karena terpaksa. Orang terpaksa karena dipaksa. Jadi lo harus dipaksa dulu, lo merasa terpaksa, tapi lo tetap lo jalani nih, baru lo lama-lama biasa. Habis biasa, lo bisa, udah bisa, lo jadi luar biasa. Nah dari luar biasa, lo lupa nih, lo jadi biasa lagi. Lo biasa lagi. Gue nggak mau luar biasa, Ki. Gue maunya dalam biasa aja, Ki. Kayak lo nih, lo kena sakit nih, akhirnya lo jadi terpaksa. Ngelup aja gitu. Balik lagi, gimana? Lo pernah lihat yang orang main bumerang kan? Lempar balik lagi, lempar ke orang balik lagi. Itu mah bego. Kalau gue gila kan tapi nggak bego. Itu mainan yang boleh dibilang gini. Ini buat lo, sisanya buat gue. Lo buat lo, sisanya buat gue. Artinya sisanya apa? Apa sih balik lagi ke lo? Orang ngambil untungnya, orang ya mungkin orang nggak bisa ngambil untungnya, tapi berbalik ampas itu lo, ampasnya. Ini buat lo, sisanya buat gue. Itu main bumerang kan gitu. Balik lagi, orang belum nangkep tapi udah balik lagi. Kalau misalnya maksudnya apa sih? Kalau lo bisa nangkep, kalau lo nggak bisa, jidat lo aja. Iya deh master. Bawa lagi lama. Bener nggak? Gue timpuk nih. Pakai apa lo? Gila dong. Gue kemarin jangkringan juga dicelain gue, ompong. Tapi kayak gini loh, kadang-kadang gue suka dijapu tuh gue suka entah sadar atau entah nggak sadar, tapi keseringan sih dalam posisi nggak sadar ya, atau tidur ya, gitu ya. Memori gue tuh suka balik ke keadaan waktu gue masih kecil, masih anak-anak main, pokoknya tanpa beban hidup yang terlalu berlebihan. Arti bukan beban hidup sih, maksudnya gue bilangnya gaya hidup. Gaya lo ngasih kapra sama gaya lo. Karena kalau bilang beban kan seakan-akan hidup lo bermasalah. Gaya hidup. Gue sering dejavu kayak gitu deh. Dulu gue pernah ngalamin begini gitu. Atau dejavu gue keadaan yang masa yang akan datang, masa yang bakal gue alamin gitu. Masa? Iya, gue pernah berkali-kali
misalnya gini, gue ngimpi nih saat ini nih atau malam ini misalnya. Gue ngimpi itu ngegambarin masa depan gitu, masa depan yang mungkin gue sendiri bakal alamin atau seperti gue. Suatu saat kejadian pas gue lewatin di masa, ya entah itu pokoknya di masa depan lah, kayak mimpi gue ini gitu. kejadian, dan gue langsung ngulas tuh, ini kayak mimpi gue nih, dulu gue pernah ngerasain begini nih dalam mimpi gue. Itu gue anggap deja vu. Deja vu itu kan bisa ke belakang, bisa ke depan. Gue nggak ngerti deh, gue nggak pernah ngalamin soalnya. Kalau gue sih suka ngebayangin dulu aja waktu SD. Gue soalnya suka ke rumah dulu. Ada orang merhatiin tentang keadaan ini itu bilang semesta itu tergantung nilai positif apa yang kita pikirin. Artinya kalau kita mikirin nilai positif, ya hasilnya positif. Semesta itu ngebentuk apa yang kita mau dalam pikiran kita. Ya justru itu, makanya lu jangan mikir yang negatif, karena nanti hasilnya jadi negatif sesuai apa yang lu pikirin. Orang tuh disaranin untuk selalu berpikir positif. Ya iya, itu hampir sama yang Allah bilang. Allah sesuai dengan persangkaan lo, dengan pikiran lo. Gue sering, ya bukan sering sih, artinya beberapa kali lah ngalamin deja vu. Ini gue pernah ngalamin nih kayak gini. Gue lupa ya, tapi yang pasti gue di alam bawah sadar lah ya. Tapi salah satu cara untuk bisa menerima ilmu atau pelajarannya fokus. Karena kalau kita nggak fokus, jadi noise, kebuang. Kayak ngerekam suara juga kan, ada noise kan? Iya ada, pasti ada. Nah kalau pikiran nggak fokus, jadi nggak masuk ilmu. Dan orang harus cari cara gimana dia bisa dapetin fokus. Bukan tanggung nih Ki, bukan lamanya belajar yang menjadikan orang pintar, tapi fokusnya belajar yang menjadikan pintar. Wih, cakep bahasa lo. Boleh nih, lo lupa nggak ntar kalau besok-besok mau ngomong kayak gini lagi? Gue lupa lo Ki, gue lupa lo, masih HP lo, orang lagi ngomong serius, canda lo. Bener. Ya apa? Bukan lamanya belajar. Kalau lo sukses untuk umum ya, kalau pintar kan buat anak-anak ya. Fokus dalam belajar tuh dalam arti banyak. Misalnya prakteknya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita bisa belajar apa kekurangannya, apa kelebihannya. Yang kekurangannya kita tunjukin, yang kelebihannya ya kita tambahin. Itu yang penting di sini, bukan lo nyari kekurangan, lo memperbaiki kekurangan doang, tapi kelebihannya kalau tambah. Gue sih lebih setuju. Ini kekurangan, lo mau tutupin kayak gimana juga, orang akan tetap cari kekurangan kita. Kekurangan diri kita itu kita bisa temuin sendiri, atau orang yang ngasih info, oh lo kurang ini, walaupun kita udah benerin, kita nggak akan berkembang. Tapi gue lebih suka, ya oke lah, kekurangan itu ada solusi, kita tutupin. Tapi pertimbangan kelebihannya itu yang jadi keuntungan itu yang harus kita tambah sebenarnya. Gue lebih setuju kayak gitu. Jadi biar aja orang mau ngomong minus, mau ngomong negatif dengan kita. Itu lo mau nutupin minus juga tetap aja orang tetap minus. Sedangkan plus lo ini nggak bertambah, akhirnya ya lo tetap aja minus dinamis lah. Ini kan yang lo omongin kan tanda orang ber-IQ tinggi kan Ki? Hah? Tanda orang ber-IQ tinggi kan? Iya. Salah satu tandanya kan? Iya. Karena gini, contoh main bola, lo fokusnya apa? Bikin gol kan? Gue bertahan, back gue. Ya kalau lo posisi bertahan, tetap kan lo ngebantu nyerang kan? Iya sih. Benar kan? Nah intinya kan semua tuh fokusnya apa? Dari mulai kiper, back, gelandang, striker. Itu fokusnya gimana caranya nyiptain gol? Nggak peduli berapa dia kebobolan. Mau ujungnya dia kalah kayak, yang penting misalnya contoh skornya 6-8, dia masukin 6 tapi dia kebobolan 8, ya kan, artinya minus dia 2. Tapi kan orang kan ngelihat, wah seru nih nantinya, dia bisa nyiptain gol banyak tapi dia kebablasan gol banyak juga, Jadi botak ya. oke lah. Nah lo sekarang buktinya nih, ada 2 platform. Tunggu dulu, emang lu bisa main bola?
Asal lo tahu, gue merit pas Piala Dunia Korea Jepang Widih. pertama kali. Gue merit tuh pembukaan Piala Dunia tahun berapa? Dua. Bulan Juni gue ingat. Itu pembukaan Piala Dunia tuh. Lo nggak jadi merit ya? Gue merit. Habis nonton bola, gue main bola. Tos-tosan gue. Gue bilangin. Golin deh. Fokus dulu caranya nyiptain gol. Kayak lo pernah. Nah, sekarang gini. Ada 2 platform operating system lah di software IT. Lo pasti udah tahu. Ada kan yang pakai Mac, yang buat MacBook. Oh my God. MacBook. Itu kan dia punya platform sendiri tuh. Nah, ada satu lagi yang pakai Microsoft, punya Bill Gates. Si MacBook ini dia udah menggaransi dia nggak akan akan kena virus software dia. Dia acungin jempol dan diuji coba, oke, memang benar. Dia berkembang. Dia inovasinya berkembang dengan kelas dia sendiri ya, platform. Nah, si Microsoft itu kan kalau lo Apple dibandingin sama Mac, orang pasti nganggapnya Microsoft nggak ada apa-apa. Tapi justru Microsoft berkembang tiap tahun, generasinya berkembang terus. Padahal dia penuh dengan bug. Artinya bug itu bahasa gampangnya trial and error. Jadi dia nggak berpikir gua harus sempurna, gua harus benar-benar sempurna baru gua bisa produksi, bisa gua jual, bisa gua kenalin ke orang. Enggak, tetap dijual sama dia. Nah, kekurangan ini jadi kelebihan dia. Dia nemuin kekurangan dia sendiri dan dia mau menginovasi menjadi suatu kelebihan dengan next generasi dari Microsoft dia, bahkan sistem Microsoft dia. Orang terima. Nah, yang hebatnya dengan perkembangan inovasi dia tuh, orang di sekeliling dia, lingkungan industri itu ikut berkembang. Perangkat kerasnya, ya kan, sisi marketingnya, sisi promosinya, ya kan, orang-orang yang di-hire sama dia, semua berkembang. Jadi itu dia. Kita nggak akan bisa ngikutin kekurangan kita sesempurna mungkin. Tapi yang juga bisa isi adalah menambah apa yang jadi kelebihan kita. Itu sih. Kayak kekurangan lo nih Ki ya. Lo kekurangan rambut Ki. Nah lo manfaatin tuh kekurangan rambut lo tuh. Iya, itu Kali aja lo jadi artis Ki. itu pasti. Tapi kan ada solusinya. Oh iya. Ngapain gue mikirin obat penumbuh rambut pusing-pusing? Gue beli aja wig yang pantas buat kepala gue, udah selesai. Gue jambak mantap. Banyak orang-orang yang begitu. Itu orang-orang yang smart menurut gue. Lu ngapain pusing-pusing? Gue cari obat rambut yang mahal sama kemarin kan. Ternyata hasilnya Sama aja. sama aja. Dengan yang gampang beli wig yang pantas berapa duit pak? 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Pantas buat lo pakai. Bertahun-tahun ya. Tantang. Asal jangan anak Gue kecil. nyenggut lo, gue jambak lo. Anak kecil main layangan nyangkut di pala doang gitu. Ugi, kan malah Ugi kenapa lo celah Ugi? Gak ada ini juga contoh buat orang yang problemnya sama. Ya lo nih, gigi lompong. Lo ngapain nyari obat yang bisa numbuhin gigi lo lagi? Lo cari aja gigi palsu. Selesai. Ngapain kepake gigi palsu Ki? Begini lebih enak sih kalau Nah, cepokan Ki. kalau lo bisa nerima kodrat lo sebagai orang ompong ya. Ada satu prinsip hidup, boleh dibilang ya, mau dibilang peribahasa, motto atau misi atau visi. Jadi gini, dengan cerita tadi Microsoft, artinya gue nemuin satu clue. Orang itu, setiap orang atau setiap individu itu perlu masalah. Artinya apa? Perlu masalah, bukan dia butuh masalah ya. Perlu Untuk berkembang ya. untuk berkembang. Kalau ada orang yang bilang, wah gue keren, hidup gue gak punya masalah, jangan salah. Masalahnya dia
karena dia nggak punya masalah. Iya, iya nih master teh, lo ngomong apa aja serau dah. Iya nggak? Iya lah, benar tapi Iya. benar sih. Gue keren, gue mau nggak ada masalah, gue nggak punya masalah. Lo karena lo nggak punya masalah, hidup lo bermasalah. Lo mestinya punya perlu masalah. Iya master. Tapi emang kita bisa ambil contoh di bro, contoh itu. Sekarang gini, orang nanam ini biasa di tanah, plong. Ketika dia punya rumah spot area yang dia tinggalin, dia nggak punya tanah, plong. Dia pun perlu wadah. Artinya kan itu masalah buat dia. Dia perlu masalah itu. Buat apa? Buat dia berpikir berkembang. Oh berarti gue cari orang yang bisa bikin pot atau ada nggak ya pot? Gue beli aja di tanahnya, gue taruh sini, selesai kan? Masalah gue bisa diatasin. Ada lagi di tengah jalan masalah muncul lagi. Gue nanam pohon mangga di sini, pohon mangga gue nggak gede-gede. Itu kan artinya masalah lagi tuh. Iya, masalahnya harus di bawah bukan di pot, tahu nggak lo? Nah, artinya ada tanaman yang pantas, yang pas buat ditaruh di pot gitu. Enggak. Ada bisa juga pohon mangga ditaruh di pot tapi dia berkembang tua. Mungkin dengan teknologi apa Bonsai, ya? Bonsai, ya kan? Begitulah. Itu jadi karena adanya masalah, orang berpikir berkembang dinamis dan dia jadi bisa memecahkan masalah itu. Jadi kalau ada orang bilang, wah gue keren, hidup gue gak punya masalah. Lu gak keren, iya gak? Karena masalah. hidup lo aja bermasalah karena lo gak punya masalah. Gimana lo bilang keren? Lu paling bermasalah lo. Gak, bahasa kata anak-anak zaman now, gak asik. Apa ya, yang iklan rokok tuh? Jangan kata-kata mau bau dah. Asik rame-rame. Ya kan? Lo tuh sendiri doang. Nggak ada lo nggak rame. Iya, nggak ada lo nggak rame, nggak ada masalah nggak rame gitu. Itu mah ikan akringan ki, nggak ada lo nggak rame. Nggak ada lo nggak rame. Ya nggak ada masalah nggak rame. Tapi jangan cari-cari masalah juga.